Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga Ananda solih-solihah selalu dalam keadaan sehat walaupun kita masih di rumah. Are you ready to study? Apa jawabnya kemarin? Yes, I'm ready. Saya ulangi lagi ya. Are you ready to study? Yes, I'm ready. Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we are going to learn about tema 3 di subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Kemarin kita sudah mempelajari wujud benda, ada mencair, menguap, membeku. Nah, untuk hari ini kita ingin melihat apa-apa saja contohnya. Nah, perubahan wujud benda tadi ada yang kita lihat seperti contohnya, contoh sederhananya itu hujan. Nah, hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena kita tambahkan garam yang kita peroleh dari perubahan wujud juga. Dan kita bisa memperhatikan betapa kuasa Allah itu sangat besar sekali melalui perubahan wujud benda di sekitar kita. Nah, dari hal ini kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali yang ada di sekitar kita. Contohnya nih, kita hari ini akan belajar tentang melihat proses-proses para petani garam untuk menghasilkan garam tersebut. Nah, untuk itu kita akan membaca di halaman 175 tentang perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Nah, ayo kita membaca di halaman 175. Nah, di sini garam yang dihasilkan yaitu berasal dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang-ladang garam. Nah, petani garam membuat ladang-ladang garam. Nah, ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam tadi terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Nah, apa saja contohnya? Contohnya yaitu ada di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan juga pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Masya Allah sekali ya, kebesaran Allah itu banyak sekali ternyata tempat-tempat para petani garam untuk mencari rezekinya untuk pembuatan garam yang sering kita konsumsi di dalam makanan kita. Dan bagaimana proses menghasilkan garam tadi? Nah, yang pertama yaitu petani menyiapkan petak-petak tambak. Nah, setelah itu di dalam petak-petak tambak tadi, tanah yang ada di dalam petak-petak tambak tadi kita padatkan. Setelah dipadatkan bagaimana lagi? Setelah dipadatkan ternyata tambak garam yang dibuat tadi diisi dengan air laut atau dialiri dengan air laut dengan kedalaman yang sudah petani garam itu tentukan. Nah, setelah itu air laut yang terkena sinar matahari tadi akan menguap. Nah, ini merupakan wujud dari benda yang melakukan perubahan wujud bendanya, yaitu menguap. Setelah menguap bagaimana lagi? Setelah menguap ternyata akan meninggalkan kristal garam yang kita lihat pada contoh gambar ini. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, ternyata petani garam tadi setiap hari harus menambahkan air lautnya. Hal ini karena apa? Karena untuk menggantikan air laut yang menguap tadi. Tadi kan air lautnya sudah dialiri nih ke dalam ladangnya. Ternyata ladang atau tambak-tambak tadi akan menguap. Nah, supaya garam-garamnya tebal, untuk mendapatkan kristal-kristal garam tadi, air lautnya akan dialiri lagi ke dalam tambak-tambaknya supaya kristal garamnya ini semakin menebal, karena semakin hari
air laut yang terkena sinar matahari tadi akan menguap terus, sehingga air laut tadi harus dialiri setiap hari supaya kristal-kristal garam yang dihasilkan semakin menebal. Nah, ternyata untuk menggantikan air laut yang menguap tadi, petani harus memerlukan waktu sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Nah, lapisan garam di dasar tambak tadi harus segera dipanen. Ternyata 210 hari ini yaitu waktu yang pas untuk memanen kristal-kristal garam tadi. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Karena apa? Karena sebab kualitas garam tadi akan menurun atau tidak bagus. Nah, sedangkan pada musim kemarau tadi, kualitas dari garam tadi akan semakin baik. Nah, garam-garam yang dipanen tadi akan dijual ke pabrik-pabrik yang ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah seperti daerah kita di Bangka Belitung. Nah, setelah kita membaca cerita cara kita membuat proses dari pembuatan garam yang dilakukan oleh para petani tadi, nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan challenge di halaman 177. Nah, nanti Ananda Solihah buka bukunya di halaman 177. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita mengerjakannya yaitu dengan cara membuka cerita tentang bertani garam tadi. Nah, setelah menyelesaikan challenge tadi, di sini kita akan melihat perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam yang sudah Ustazah sajikan di halaman 178. Nah, di sini Ustazah sudah sajikan bentuk cerita bergambarnya. Nah, di sini coba kita lihat yang pertama, prosesnya. Di pinggir pantai-pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Nah, ini coba kita lihat banyak sekali ya petak-petak tambaknya. Nah, sedangkan di sini itu air laut tadi. Nah, di sini kita lihat coba banyak sekali petak-petak tambak yang dibuat untuk membuat garam. Nah, ternyata tambak tadi diisi air laut atau dialiri air laut. Air laut tadi akan menguap dan tersisa hanya kristal-kristal garam. Nah, coba kita lihat di dalam petak-petak tadi. Nah, di sini merupakan kristal-kristal garam yang sudah melakukan proses penguapan yang dilakukan oleh matahari. Nah, setelah itu sekitar 210 hari tadi, para petani garam ini akan memanen garam-garam tadi. Kenapa harus musim kemarau? Kenapa tidak musim hujan aja, Ustazah? Karena di musim kemarau atau setelah musim kemarau ini, kualitas dari garam ini lebih baik atau lebih bagus. Sedangkan pada musim hujan tadi, kualitas garam akan menurun atau tidak baik atau tidak bagus. Nah, setelah garamnya dipanen seperti yang Ustazah contohkan di gambar ini, garam-garam tersebut akan dijual ke pabrik dan akan ditambahkan yang namanya iodium dan akan dikirim ke daerah seperti daerah kita juga. Nah, setelah selesai kita mempelajari cara atau proses membuat garam, nah selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kita menghitung dari satuan waktu yang dilakukan oleh petani garam untuk menghasilkan garamnya tadi. Nah, di sini satuan waktu yang kita gunakan yaitu per jam ataupun detik dan juga menit. Satuan waktu dapat diubah menjadi waktu-waktu yang sudah Ustazah sajikan di gambar ini. Satuan waktu menit dapat kita ubah menjadi satuan detik. Begitu juga dengan satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Nah,
Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan yang berlangsung. Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antara satuan waktu berikut ini. Ini misalnya contohnya. Ini nanti Ananda Solihah perlu perhatikan dan juga kalau bisa dihafal. Nah, di sini Ustazah punya tiga satuan waktu, yaitu Ustazah coba di jam, Ustazah ubah ke menit. Menit Ustazah coba ke detik, dan juga jam Ustazah ubah ke detik. Untuk 1 jam itu yaitu 60 menit. Sedangkan untuk 1 menit itu yaitu 60 detik. Nah, untuk 1 jam ternyata ada 3600 detik. Nah, misalnya contohnya ini. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Nah, petani garam untuk mengairi air laut ke dalam petak-petak garam ini membutuhkan waktu 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Berarti ini kita harus mengubahnya dalam satuan jam, kita ubah menjadi satuan menit. Ini Ustazah contohkan misalnya 2 jam sama dengan berapa menit. Nah, kita lihat lagi ke rumusnya. 1 jam itu yaitu ada 60 menit. Sedangkan yang kita perlukan itu bukan 1 jam, ternyata yang kita perlukan itu ada 2 jam. Berarti 2 jam dikali 60 menit yaitu 120 menit. 2 kali 6 12 dan nolnya mengikuti. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satuan petak adalah 120 menit. Selanjutnya, ternyata untuk memanen satuan petak garam petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, ini dibalikkan lagi. Tadi kita mencari jam ke menit, sekarang kita mencari menit ke jam. 90 menit. Dalam 1 menitnya itu ada 60 detik dan 1 jam itu ada 60 menit. Berarti dalam 10 menit ada 90 menit itu ada 60 menit dan 30 menit. 60 menit itu ada berapa jam? Berarti 1 jam dan juga 30 menit tetap. Berarti untuk waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Selanjutnya, setelah memanen garam, petani membawakan garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang dibutuhkan petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, 1 jam 20 menit. Kita jabarkan 1 jam yaitu sama dengan 60 menit. Nah, sisanya yaitu 20 menitnya tetap. 1 jam 20 menit yaitu 60 menit ditambah 20 menit yaitu 80 menit. Kok bisa 80 menit Ustazah? Karena 1 jam tadi yaitu 60 menit, sedangkan 20 menitnya mengikuti di belakangnya. Jadi 60 ditambah 20 yaitu 80 menit. Nah, selanjutnya coba kita buka buku halaman kita, halaman 180. Di sini yang seperti Ustazah jelaskan tadi, yaitu satuan waktunya 1 jam 60 menit dan 1 menit 60 detik. Nah, ini berapa Ustazah? Nah, untuk 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. Untuk 2 jam ada berapa Ustazah? 2 dikali 60 menit. 60 dari mana? Karena 1 jam itu 60 menit. 20 dikali 60 yaitu 120. Begitu juga selanjutnya. 3 dikali 60. Sebenarnya mudah sekali, 3-nya kita letakkan di sini saja. Dan 60 ini dari mana dapatkan? Dari menit. Karena 1 jam ini 60 menit. Tinggal kita kalikan saja. 3 kali 6 18 dan nolnya mengikuti. Jadi dalam 3 jam itu ada 180 menit.
Untuk 4 jam berapa? 240. 5 jam berapa? 300. Tinggal kita kalikan saja. 4 kali 6, 24. Tambah nolnya. 5 kali 6, 30. Kita tambah nolnya. Nah, mudah bukan? Nah, setelah itu, mari kita selesaikan challenge di halaman 181. Nah, selanjutnya, untuk mengubah satuan menit menjadi jam, itu 60 menit tadi 1 jam, 120 menit 2 jam, 180 menit 3 jam, dan 300 menit yaitu 5 jam. Nah, untuk 70 menit berapa ini? 70 menit berarti ada 1 jam. Karena 1 jam itu 60, berarti tersisa. Bagaimana cara menyelesaikannya? 70 kita kurangi 60 yaitu 10. Berarti 10-nya kita letakkan di sini. Berarti hasilnya 1 jam ini dari mana? Karena 1 jam tadi 60 menit. Berarti 1 jam 10 menit. Nah, untuk selanjutnya diselesaikan juga challenge-nya di halaman 182. Nah, berarti kita hari ini ada berapa challenge? Yang pertama, challenge pertama di halaman 177, challenge kedua halaman 181, dan challenge ketiga di halaman 182. Mungkin cukup sekian untuk materi kita hari ini. Ananda Soleh-Solihah tetap semangat sampai bertemu di esok hari dengan semangat yang baru dan wajah yang baru. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.